Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Ines Sophia dengan NIM 856558488. Saya dari Universitas Terbuka dari Bagan Siapiapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Selamat menyaksikan. Poin pertama, ontologi. Ontologi berdasarkan buku materi pokok IDK 4006 Filsafat Ilmu edisi 2. Ontologi adalah salah satu cabang utama filsafat ilmu yang mempelajari tentang hakikat keberadaan atau realitas. Secara etimologi, kata ini berasal dari kata Yunani, yaitu ontos yang berarti yang ada dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, ontologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang apa yang sebenarnya ada dan bagaimana hakikat dan realita tersebut. Ontologi difokuskan pada unsur kualitas, empiris atau emprit, seperti fakta, data, dan informasi. Ontologi difokuskan pada unsur kualitas empiris atau emprit seperti fakta, data, dan informasi, tanpa melepaskannya dari realitas, rasional, dan rasion, yaitu pemahaman yang didasarkan pada budi dan logika. Kalau dijelaskan lebih, di saat kita sedang belajar suatu ilmu, sebenarnya kita sedang mempelajari sesuatu. Seperti yang aku pelajari itu seperti apa sih? Benda itu benar-benar ada nggak? Kalau ada, bentuknya seperti apa? Bila dilihat atau cuma konsep? Ontologi itu difokuskan pada dua hal. Yang pertama, apa yang dikaji, misalnya suatu pendidikan. Yang dikaji itu adalah manusia dan proses belajarnya. Yang kedua, hakikat realitanya. Artinya, sesuatu itu nyata atau tidak, bisa dilihat atau tidak. Bersifat fisik seperti tubuh manusia, atau non-fisik seperti pikiran, ide, dan suatu nilai. Inti dari ontologi itu seperti dasar untuk menjawab sebenarnya ilmu ini lagi membahas apa dan apakah hal itu benar-benar ada atau cuma konsep. Jadi, sebelum belajar lebih jauh, kita harus paham dulu objeknya dan bagaimana keberadaannya menurut ilmu tersebut. Poin kedua, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan. Epistemologi, ilmu yang difokuskan pada metode ilmiah dan operasional. Lisasinya dalam metodologi penelitian, ia membahas asal-usul, cara memperoleh metode serta cara menguji validasi, dan batas-batas kebenaran pengetahuan. Lebih jelasnya seperti ini, epistemologi, cara kita dapatkan ilmu, ditambah gimana kita tahu itu benar atau tidak. Yang pertama, bagaimana ilmu itu diperoleh? Ilmu kita dapat bukan secara tiba-tiba, biasanya dari pengalaman, belajar, baca buku, atau jurnal. Contohnya, kita mengerti cara mengajar itu bukan cuma dari teori, tapi juga dari praktik. Yang kedua, metode yang dipakai. Artinya, cara atau langkah buat dapetin ilmu, misalnya observasi, eksperimen, diskusi, dan penelitian. Jadi, kita nggak asal nebak, semua itu ada prosesnya. Yang ketiga, cara nentuin itu benar atau tidak. Ilmu itu harus diuji dulu, misalnya sesuai nggak sama fakta, bisa buktiin lagi nggak, hasilnya konsisten nggak. Contohnya, metode belajar dibilang efektif kalau setelah dicoba, nilai siswa memang naik. Jadi,
Intinya, epistemologi itu membahas bagaimana kita mendapatkan ilmu, pakai cara apa, dan bagaimana kita yakin kalau semua itu benar. Poin ketiga, asiologi. Asiologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempelajari tentang nilai. Ia membahas nilai-nilai yang terkait dengan kegiatan keilmuan serta kegunaannya, baik secara internal, eksternal, maupun sosial. Lebih jelasnya seperti ini, aksiologi. Aksiologi membahas tentang ilmu itu dipakai buat apa dan apakah penggunaannya benar atau tidak. Jadi, bukan cuma soal punya ilmu, tapi juga punya pikiran. Ilmu ini ada manfaatnya nggak? Misalnya, ilmu pendidikan dipakai biar jadi guru, bisa membantu siswa, bukan cuma ngajar, udah selesai. Terus dipakai dengan cara baik atau tidak. Karena ilmu bisa dipakai ke arah positif atau negatif. Contoh, ngerti teknologi bisa membuat untuk belajar, tapi juga bisa disalahgunakan. Tujuannya jelas atau tidak. Idealnya, ilmu dipakai buat hal yang bermanfaat, bantu orang lain, dan memperbaikan kehidupan. Jadi, intinya, aksiologi itu mengingatkan kita kalau ilmu itu nggak cuma dipahami, tapi harus dipakai dengan cara yang baik dan dengan tujuan yang benar. Poin keempat, keterkaitan ketiganya. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi landasan ilmu. Landasan utama dalam filsafat ilmu. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Aspek ketiga ini tidak bisa dipisahkan. Mereka bertiga membentuk fondasi utuh dari ilmu pengetahuan. Tapi salah satunya ilmu menjadi timpong. Ketiganya seperti tripod. Jika satu kaki hilang, semuanya akan roboh. Ontologi memberi saya isi atau materi, dan epistemologi memberi saya cara mengajarkannya, dan yang terakhir aksiologi memberi saya arah tujuan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Maaf jika ada perkataan yang salah dan kurang, saya berkenan memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.